Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Wawa dari kelas KAP2. Kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai pengembangan teknologi perkantoran. Di antaranya hal-hal yang saya akan bahas kali ini adalah yang pertama sumber daya manusia, 2 perlengkapan dan peralatan, 3 aktiva tetap, 4 lingkungan kerja, dan yang terakhir kebijakan. Baik, mari kita langsung mulai saja. Sumber daya manusia, di antaranya yang pertama ada sumber daya manusia terlatih, yaitu pemimpin, staf, dan pendukung. Yang kedua ada sumber daya manusia yang belum terlatih, yaitu tenaga magang, bantuan, staf kebersihan, dan lain-lain. Yang ketiga ada sumber daya manusia operator, yang dimana pekerja berdasarkan petunjuk teknis dan kepanitiaan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Pergeseran paradigma ini tentunya menuntut kompetensi sumber daya manusia yang unggul di bidang teknologi informasi. Konsekuensinya, manusia dituntut pula memiliki kemampuan menganalisis suatu kasus atau berpikir logis. Fenomena yang terjadi di era revolusi industri 4.0 adalah kedudukan manusia yang akan digantikan oleh teknologi atau mesin apabila manusia tidak mampu menguasai teknologi tersebut. Kondisi ini menuntut logika berpikir manusia harus lebih tinggi daripada teknologi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sumber daya manusia bagi yang belum terlatih maupun yang sudah terlatih dengan pendidikan yang lebih tinggi dan pelatihan agar skills lebih mumpuni. Perlengkapan dan peralatan adalah seluruh peralatan yang digunakan dalam penyelesaian kegiatan tata usaha yang terdiri dari mesin-mesin kantor dan alat-alat kantor. Identitas kebutuhannya adalah memilih peralatan kantor dengan tepat, maka harus tahu tentang kebutuhannya. Jadi sebisa mungkin sebelum membeli suatu peralatan atau perlengkapan dari sebuah perusahaan, kita diharuskan untuk tahu fungsinya terlebih dahulu, yang mana nanti akan digunakan dalam perusahaan tersebut. Macam-macam peralatan kantor diantaranya perabot kantor, peralatan atau perlengkapan kantor, mesin-mesin kantor, pesawat kantor, dan interior kantor. Pengembangan perlengkapan dan peralatan kantor diantaranya yang pertama ada pemeliharaan atau maintenance, perlu dilakukan agar peralatan dan perlengkapan dapat lebih awet dan mengurangi kecepatan rusak. Yang kedua ada reparasi atau repair, yaitu perbaikan peralatan dan perlengkapan material agar dapat berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Yang ketiga ada peningkatan atau betterment, mengusahakan agar peralatan dan perlengkapan material pada kondisi yang lebih baik sehingga umur dan nilai guna mesin akan bertambah. Yang keempat ada penggantian atau replacement, yaitu mengganti peralatan yang telah ada dengan yang baru. Yang kelima ada penambahan atau addition, yaitu menambah jumlah peralatan dan perlengkapan yang fungsinya sama sehingga nilai guna peralatan dan perlengkapan yang sejenis dapat bertambah. Selanjutnya yaitu aktiva tetap. Aktiva tetap memiliki beragam jenis bentuk dan umur manfaat. Ada aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas serta ada aktiva tetap yang umurnya terbatas. Aktiva tetap yang umurnya terbatas seperti kendaraan, sedangkan aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas adalah tanah. Aktiva tetap yang dimiliki dan digunakan dalam usaha perusahaan akan memerlukan pengeluaran-pengeluaran yang tujuannya adalah agar dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Menurut Sofyan Harahap menyatakan bahwa pada dasarnya aktiva tetap terdiri dari 1. Lahan atau tanah atau lahan, 2. Bangunan gedung, 3. Mesin, 4. Kendaraan, 5. Perabot, 6. Inventaris atau peralatan, dan 7. Prasarana. Selanjutnya adalah lingkungan kerja. Menurut lembaga survei 6Q, lingkungan kerja adalah segala hal yang berhubungan dengan aktivitas karyawan di dalam kantor. Di antaranya ada yang pertama lingkungan fisik, meliputi semua benda atau alat yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat memengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan langsung berhubungan dengan karyawan. Hal ini bisa berupa ruangan kerja, kursi, meja, dan sebagainya. Dan lingkungan yang tidak langsung memengaruhi kondisi manusia.
Contohnya adalah temperatur, kelembapan, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, bau tidak sedap, warna, dan lain-lain. 2. Lingkungan non-fisik. Lingkungan non-fisik adalah semua keadaan yang berkaitan dengan hubungan antar karyawan, misalnya hubungan dengan atasan maupun dengan sesama serta bawahan. Jika merujuk pada Indeed, elemen yang terkait dengan lingkungan non-fisik ini adalah budaya perusahaan dan kondisi kerja seperti work-life balance hingga gaya hidup sehat. Lingkungan non-fisik berpengaruh terhadap kondisi perusahaan. Perusahaan dapat menciptakan kondisi yang baik serta mendukung produktivitas orang-orang di dalamnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan perkantoran diantaranya adalah penerangan atau cahaya, temperatur atau suhu, kelembapan, sirkulasi udara, dan kebisingan. Selanjutnya adalah kebijakan. Kesehatan dan keselamatan kerja, biasanya disingkat K3, adalah suatu upaya guna mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang kesehatan dan keselamatan kerja dalam rangka melancarkan usaha produksi. Melalui pelaksanaan K3 di lingkungan kerja ini, diharapkan tercipta tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat mengurangi atau terbebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi, pelaksanaan K3 lingkungan kerja dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dalam K3 ada 3 norma yang harus selalu dipahami, yaitu yang pertama, aturan berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. 2. Diterapkan untuk melindungi tenaga kerja. Dan yang terakhir, risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sasaran dari K3 sendiri adalah menjamin keselamatan operator dan orang lain, menjamin penggunaan peralatan aman dioperasikan, dan menjamin proses produksi aman dan lancar. Tujuan dari norma-norma tersebut adalah agar terjadi keseimbangan dari pihak perusahaan dapat menjamin keselamatan pekerja. Kali ini sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.